Nanti malam, Timnas Indonesia akan menghadapi Korea Utara di babak 8 besar Piala Asia U17. Untuk prediksinya belum bisa dipastikan karena kedua tim masih meraba kekuatan masing-masing. Namun jika melihat hasil di babak fase grup, Timnas Indonesia harusnya lebih diunggulkan dibandingkan dengan Korea Utara. Alasannya adalah karena tim Garuda mampu menyapu bersih kemenangan dibandingkan dengan Korea Utara yang cuma mampu mengumpulkan 5 poin di babak fase grup. Tapi statistik itu bukanlah jaminan, karena Korea Utara tetaplah Korea Utara. Bahkan menurut kabar yang beredar, justru Korea Utara memang sengaja ingin bertemu dengan Timnas Indonesia. Lantas apa alasannya? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, boleh dikatakan perjalanan Timnas Indonesia di ajang Piala Asia U17 sampai saat ini dapat dikatakan mulus. Alasannya adalah karena mereka mampu meraih 3 kemenangan di babak fase grup. Kemenangan pertama didapatkan oleh Indonesia ketika melawan Korea Selatan. Sementara kemenangan kedua dan ketiga masing-masing didapatkan ketika tim Garuda berhasil mengalahkan Yaman dan Afghanistan. Hasil yang membuat Indonesia berhak berada di puncak klasmen sekaligus memastikan lolos ke babak 8 besar. Sebagai juara grup C, maka lawan yang akan dihadapi Indonesia di babak 8 besar adalah runner-up grup D. Dan tim itu adalah Korea Selatan, sebuah tim yang pastinya masih sangat asing bagi skuad asuhan Nova Arianto. Wajar jika masih asing karena sebelumnya Indonesia jarang bertemu dengan Korea Utara. Hal inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi staf pelatih timnas untuk menganalisis kekuatan sekaligus kelemahan dari Korea Utara. Di babak fase grup sendiri, Korea Utara meraih 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim dari negeri Kim Jong-un tersebut kalah bersaing dengan Tajikistan yang keluar sebagai juara grup D. Kontroversi sebelum Korea Utara versus Indonesia. Sebelum dipastikan melawan Timnas Indonesia, ada cerita menarik dari Timnas Korea Utara. Cerita yang dimaksud adalah ketika mereka disinyalir sengaja mencari hasil imbang di laga terakhir fase grup. Tujuannya adalah agar Korea Utara bisa bertemu dengan Timnas Indonesia ketimbang Korea Selatan. Jadi ceritanya gini, sebelum bermain di laga ketiga, Korea Utara diunggulkan menjadi juara grup karena mereka sudah mampu mengumpulkan 4 poin. Jika juara grup, maka Korea Utara bakal bertemu Korea Selatan, salah satu kekuatan besar di Asia. Namun di laga terakhir, Korea Utara benar-benar meraih hasil imbang ketika bermain melawan Oman. Padahal waktu itu mereka sudah unggul 2-1 sebelum disamakan menjadi 2-2 oleh timnas Oman di masa injury time. Gol di masa injury time itulah yang membuat orang-orang menilai jika Korea Utara sengaja kebobolan supaya mereka terhindar dari Korea Selatan. Kini setelah misi sukses, Timnas Indonesia lah yang akan melawan Korea Utara. Jangan pernah remehkan Timnas, fisik kecil tapi kuat-kuat. Menghindari Korea Selatan dan akhirnya bertemu dengan Timnas Indonesia adalah sebuah taktik yang cukup jenius dari Korea Utara. Namun bisa saja taktik tersebut malah menjadi senjata makan tuan bagi mereka. Alasannya adalah karena Indonesia adalah tim yang tidak bisa diremehkan. Itu dibuktikan dengan hasil mereka ketika bermain di babak fase grup. Tak hanya itu, Indonesia juga memiliki kelebihan yang pastinya tidak disangka oleh Korea Utara. Kelebihan ini berhubungan dengan fisik dari tim Garuda. Meski fisik dari timnas Indonesia kecil, tapi soal kekuatan dan stamina jangan ditanya. Mereka siap bermain selama 90 menit full tanpa lelah. Hal inilah yang harus menjadi perhatian dari timnas Korea Utara.
Soal fisik sendiri, berdasarkan data yang dirilis oleh Good Stats, rata-rata tinggi badan pemain timnas di Piala Asia tercatat hanya 173 cm. Angka ini menempatkan Indonesia di peringkat 15 dari seluruh peserta turnamen. Sebagai perbandingan, tim-tim raksasa Asia memiliki rata-rata tinggi badan yang jauh lebih menjulang. Iran menjadi negara dengan pemain tertinggi, mencatat rata-rata 182 cm. Disusul Korea Selatan di posisi kedua dengan 180 cm dan Uzbekistan di urutan ketiga dengan 180 cm. Dengan kondisi seperti itu, pelatih Nova Arianto memutuskan untuk memperkuat daya fisik para pemain timnas, sehingga meski kalah postur, mereka tidak akan kalah duel di lapangan. Senjata yang mungkin tidak disadari Korea Utara. Tak hanya soal kekuatan fisik, ada senjata lain yang saat ini belum disadari oleh Korea Utara. Senjata yang dimaksud adalah soal menit gol dari timnas Indonesia. Dari 7 gol yang dicetak oleh tim Garuda, 5 diantaranya terjadi di 10 menit terakhir babak kedua. Jadi intinya, serangan dari timnas Indonesia akan semakin ganas ketika pertandingan sudah memasuki menit-menit terakhir. Hal inilah yang harus diwaspadai oleh Korea Utara, dan mereka harus siap menyiapkan fisik lebih agar tetap bertahan hingga menjelang pertandingan selesai. Karena jika fisiknya mengendur atau malah sudah kehabisan, bisa saja mereka langsung mendapatkan hukuman dari Zahabi Goli dan kawan-kawan. Untuk 5 gol telah timnas, 1 diantaranya terjadi ketika melawan Korea Selatan, sementara 2 gol terjadi di laga melawan Yaman, dan 2 gol sisanya terjadi ke gawang Afghanistan beberapa waktu yang lalu. Dari gol-gol tersebut ada beberapa pemain yang patut diwaspadai oleh Korea Utara. Dia adalah Evandra Forasta yang saat ini menjadi top skor sementara bagi tim Garuda. Lebih lanjut soal pertemuannya dengan timnas Indonesia, pelatih Korea Utara, yakni Oh Tae-song, memberikan pujian kepada timnas sebagai tim yang sangat kuat. Maka dari itu diri akan belajar dari kesalahan yang sebelumnya terjadi, agar kesalahan serupa tidak terjadi ketika melawan Indonesia. Gaya bermain mereka terdiri dari pertahanan yang solid dan serangan mematikan yang efektif. Kami harus melemahkan keunggulan mereka dan memanfaatkan kelemahan mereka. Kami kebobolan 2 gol melawan Oman. Walaupun menekankan fokus pada pertahanan, kami harus memperbaiki area tersebut pada laga selanjutnya, kata Oh Tae-song pada media. Bangkitlah Garuda, suaramu lantang, porak-porandakan gelap malam yang panjang. Di sisi lain, pujian juga diberikan oleh Nova Arianto. Pelatih timnas U17 itu menilai jika Korea Utara adalah tim yang diunggulkan di ajang Piala Asia tahun ini. Korea Utara adalah salah satu tim yang sangat diwaspadai. Mereka tim unggulan di Piala Asia kali ini. Saya ingin pemain saya memiliki mental yang kuat dan tidak takut dengan situasi ini. Ini adalah kesempatan mereka bermain di level yang lebih tinggi, dan saya ingin melihat mereka tampil maksimal, kata Nova Arianto dikutip dari FIFA.com. Bangkitlah Garuda, suaramu lantang, porak-porandakan gelap malam. Sementara itu, pemenang antara Indonesia melawan Korea Utara nantinya akan melawan Uzbekistan di babak semifinal. Itu terjadi karena sebelumnya Uzbekistan berhasil mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor 3-1. Di bagian lainnya, Arab Saudi berhasil mengalahkan Jepang melalui babak adu penalti, dan nantinya Arab akan melawan pemenang antara Tajikistan melawan Korea Selatan di babak semifinal. Mari kita nantikan saja perjuangan Indonesia dan berdoa agar skuad Garuda mampu mengalahkan Korea Utara agar bisa lanjut ke babak berikutnya. Garuda hidup mimpi takkan binasa. Bangkitlah Garuda.
Jadi itulah cerita menjelang pertandingan antara Indonesia melawan Korea Utara di babak 8 besar Piala Asia U17. Kibarkan semangat, tak ada hilang. Bangkit dan hancurkan semua